Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviana. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen risiko lembaga keuangan syariah, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Tamiwijaya SEMH. Berikut video pemaparannya. Baik, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang manajemen resiko lembaga keuangan syariah, kita harus mengetahui dulu apa itu resiko dan apa itu manajemen resiko dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di sini resiko sendiri itu adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi di dalam sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sedangkan manajemen resiko adalah satu teori yang harus diterapkan di dalam membangun sebuah bisnis atau usaha, karena tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa mendeteksi hal-hal buruk yang bisa menimpa perusahaan tersebut. Ironisnya juga, perusahaan bisa mengalami penurunan tanpa bisa diketahui apa penyebab penurunan tersebut. Alasan mengapa manajemen resiko itu penting? Nah, mengapa manajemen resiko itu sangat penting di dalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan syariah sekaligus? Di sini, manajemen resiko sangat penting dalam menjalankan bisnis yang dilakukan untuk melindungi organisasi dan perusahaan dari resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Berbagai hal yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini juga ada macam-macam resiko secara umumnya. Yang pertama ada resiko pembiayaan, ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko benchmark rate, ada resiko nilai tukar, ada resiko komoditas, dan ada resiko ekuitas, dan ada resiko likuiditas. Saya akan membahas satu persatu macam-macam resiko tersebut. Di sini yang pertama ada resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di sini, resiko pembiayaan juga merupakan salah satu resiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah. Nah, yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolio yang dimiliki oleh perbankan syariah dikarenakan terdapat perubahan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Namun, pada bank syariah tidak mengenal resiko suku bunga, sehingga bank syariah tidak mengalami resiko yang berhubungan dengan suku bunga tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga ada resiko benchmark rate. Adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah. Dan yang selanjutnya adalah resiko nilai tukar, yaitu resiko akibat perubahan nilai posisi trending book dan backing book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing. Itu resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book dan backing book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Dan selanjutnya ada resiko ekuitas, yaitu resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trending book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dan yang terakhir ada resiko likuiditas, yaitu pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik besar maupun kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Di sini likuiditas secara luas bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank dan menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman yang diberikan. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.